Tapi kita mau bicara dulu tentang GM ini, Bro Visi. GM ini khusus orang Kristen atau bagaimana, Bro? Kita kan organisasi masih baru nih. Ya. Organisasi yang terhitung masih baru lah ya istilahnya. Gerakan Muda Bina kerjasama antar generasi. Ini isinya apa? Wadahnya apa? Orang Kristen Protestan kah atau apa? Jadi GMBKAG itu bergerak di pemuda Kristen. Jadi khusus orang Kristen ya, Bro? Orang Kristen. Untuk organisasinya. Tapi kalau kalian minta bantuan atau mau cerita, kami terima dari manapun, mau dari ateis atau mungkin orang-orang yang agnostik pun nggak masalah. Katolik juga termasuk ke dalam. Nah, artinya kepengurusan itu bisa dari Katolik orang dan Kristen, Protestan, karismatik, apostolik. Ya, artinya bisa ya, Bro. Betul. Jadi kita mungkin untuk secara organisasi kita punya batasan hanya untuk orang Kristen ya. Dalam garis besar Katolik, karismatik dan lain-lain, Protestan. Cuma untuk secara personal, secara maksudnya apa ya? Secara pelayanan kita menerima semuanya karena saya termasuk seorang pastor yang nggak pernah pandang agama orang apa. Ya bahkan dia terserah lah gitu. Yang penting kalau kamu mau berubah, oke. Selama itu perubahan yang baik, saya bantu gitu. Karena menurut saya yang saya bagikan ini bukan agama, tapi kehidupan yang benar itu. Iya, betul. Jadi mau apapun merek agamanya nggak masalah. Cuman saya tidak mau akhirnya jadi kristenisasi ya. Karena saya nggak pernah bawa agama. Jadi kehidupan yang benar. Agama ini cuma dibatasi dari sebuah organisasi ini. Iya, untuk skop organisasi. Supaya tidak kacau lah gitu. Iya, tidak kacau. Jadi tidak ada kebingungan di sana. Tapi dari GM ini kita bisa menjangkau anak-anak muda. Betul. Karena generasi muda. Gerakan muda. Ya, antar generasi tadi ya. Iya. Berarti kita bisa menjangkau gitu. Jadi maksud saya begini, teman-teman mungkin di seluruh Indonesia yang ingin tahu apa itu GMBKAG dan ingin gabung mungkin dalam kepengurusan di GMBKAG ini, boleh nanti hubungi kami melalui Bro Visi atau saya, karena Bro Visi ini wakil sekretaris jenderalnya gitu ya, untuk masuk ke pengurusan seperti apa sih dan GM ini seperti apa sih, organisasinya seperti apa, bergerak di bidang apa aja gitu. Nanti bisa lebih lanjut. Betul. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi lah itu ke depan tentang GM ini seperti apa sambil kita bicara firman. Betul. Karena ya ini program kita jangka pendeknya ya. Iya. Jangka pendeknya kita akan isi sebulan sekali. Mau dilihat mau enggak, tapi yang jelas ini zaman eranya era digital. Ya. Kita bicara seperti ini, kalau 100 orang yang melihat nanti sudah kayak kita bicara di seminar begitu ya. Betul. Gitu. Jadi ini cuman bedanya orang lihat sambil tiduran, orang lihat sambil makan, orang lihat sambil kerja. Kalau seminar kan orang lihat di depan kita begitu. Karena kehidupan bergerak terus, Mas. Iya. Kehidupan bergerak terus, mau dimanapun lu sekarang lu bisa denger yang bener gitu. Iya, begitu. Nggak ada batasan lagi. Disclaimer juga bahwa GMBKAG ini masih sangat belia umurnya sebagai organisasi. Kita masih baru, masih sama-sama ngebangun. Jadi kalau mau ikut kerjasama ngebangun organisasi ini, buat platform, buat komunitas yang bisa support anak-anak muda Kristen tanpa menghakimi tadi, ayo bantu kita sama-sama kerjain ini supaya bangsa kita bisa berubah gitu. Artinya orang yang mau mentas, kalau kita bilang keluar dari zona yang tidak baik itu, gabung kepada kita untuk perubahan dirinya sendiri gitu kan. Ya kita welcome sekali gitu kan. Karena itu bagian dari apa yang program kita buat gitu. Betul. Tema ini idenya dari Bro Visi. Jadi malam ini kita membahas tentang anak muda Kristen bisa apa sih? Iya. Itu anak muda Kristen. Tanda kutip ya. Tanda kutip. Jangan sampai nanti orang beranggapan bisa apa, lu bisa apa emang gitu. Anak muda Kristen bisa apa emangnya? Buat potongan bentar. Anak muda Kristen bisa apa sih? Menurut Bro Visi apa sih yang harus dilakukan anak muda Kristen zaman sekarang ini? Ya. Jadi sebelumnya terima kasih Bro Chris sudah diundang ke sini dan juga Bro Ketua udah ngundang saya dan mengizinkan supaya kami bisa melakukan podcast seperti ini, karena kemarin sempat melakukan meeting berempat dengan Bro Sekjen dan teman-teman di GMBKAG. Kami berpikir gimana caranya supaya anak muda Kristen itu bisa punya pengaruh gitu. Maksudnya
anak muda Kristen itu jadi bisa apa-apa yang tadinya selama ini kalau kita ada isu-isu besar di Indonesia itu kan selalu ditanya mana nih dari anak muda Kristen responnya apa nih, giliran gereja dibakar pada komen, giliran gereja ditutup pada komen, tapi giliran dari yang kubu sini diserang atau bagaimana nggak ada komentarnya. Nah, kita kasih wadah nih sekarang untuk anak-anak muda Kristen, bukan hanya bisa bersuara, tapi kita juga sama-sama bisa berkarya. Maksudnya adalah udah nggak waktunya nih kita terlalu victim mindset, jadi orang-orang yang selalu jadi korban, selalu terzolimi lah. Enggak, kita jauh lebih besar dari itu. Anak muda Kristen itu sekarang kan bukankah begini Bro Visi, pandangan kita ya dari internal. Misalnya kaum muda itu kan sekarang dari generasi ke generasi, ya dari generasi ke generasi. Generasi muda sekarang itu kan mereka itu memang ambil bagian dalam pelayanan. Itu yang sudah apa istilahnya ya, sudah bekerja banget lah buat Tuhan dalam pelayanan. Dia sudah melayani, dia sudah misalnya ambil bagian di musik talentnya, atau di pemimpin pujian talentnya, atau di yang lain gitu. Dia sudah all out di situ. Menurut Bro Visi itu sudah mentok atau belum? Tuh, pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan membuka yang luar biasa. Generasi muda bisa apa gitu? Iya, jadi apa? Gimana ya, maksudnya saya berangkat dari seorang anak muda Kristen yang dulunya badung. Ya sama lah, mungkin lebih kita punya masa lalu ya. Kita semua punya masa lalu lah gitu. Saya berangkat dari anak ngomong-ngomong saya ini anak seorang pastor ya. Bapak ibu saya itu pastor. Dua-duanya menghabiskan waktu mereka pelayanan. Hampir 24 jam kali kalau bisa. Jadi kedua-duanya nggak pernah di rumah. Jadi mereka minggu ngomong tentang Tuhan, tapi saya nggak lihat Tuhannya di rumah karena memang mereka nggak ada. Iya. Sampai suatu waktu saya pernah nggak pulang-pulang, lagi main warnet, dulu tuh lagi zamannya warnet. Udah berapa jam itu, berapa hari saya cuman tidur doang, disamperin saya ke warnet. Kamu kenapa nggak pulang? Saya dengan lantangnya menjawab, ngapain pulang? Mama aja nggak ada di rumah, ngapain gue pulang kan gitu. Jadi benar-benar seliar itu sampai tinggal di jalan, berantem, pergaulan yang aneh-aneh gitu. Dan sampai satu titik, kayaknya emang udah hidup begini lebih nyaman, lebih enak lah gitu. Ngomongin Tuhan, apa sih Tuhan gitu. Hidup di jalan itu tadi. Hidup di jalan tadi. Karena secara pribadi pun ini mungkin jadi kerisauan anak-anak Kristen sekarang ya. Maksudnya kita kan semua punya dosa dan punya hal yang nggak kita senangi dari hidup kita, dan kita lawan, akhirnya kita kalah karena nggak menang-menang. Saya juga begitu gitu. Ada banyak dosa yang kita hadapin, entah itu pikiran kotor lah, entah itu mabuk-mabukan lah, main perempuan lah, judi dan lain-lain gitu. Maksudnya yang aneh-aneh lah. Nah, permasalahannya gini. Tadi aku sempat ngobrol sama Mas Kris gitu. Semua orang itu berdosa, ya kan? Nah, kalau kita berfokus sama dosa kita dan kita akhirnya ngambil keputusan buat berubah, cuma ngerasa udahlah gue udah begini gitu. Dan diperparah dengan kondisi gereja yang saya pikir kebanyakan gereja, bukan saya bilang secara generalis semua gereja, tapi kebanyakan dari kita lah, orang Kristen lah, ngerasa bahwa ketika kita merasa kudus, kita kalau ada orang yang model begini masuk gitu, kayak saya terus tiba-tiba dihakimi. Lu kan masih ngerokok, lu kan masih mabuk, masih main cewek gini. Lah, bukannya orang-orang begini yang seharusnya dibentuk untuk berubah gitu. Padahal saya percaya bahwa anak-anak muda Kristen itu punya kualitas secara manusia itu yang luar biasa dan bisa dipakai Tuhan, Mas. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian berhenti cuma gara-gara itu dan kita jadi orang yang ngejudge mereka dan menghalangi mereka dari perubahan, sayang sekali. Kamu sok-sokan cerita tentang Tuhan, tapi ketika ada orang yang mau pulang ke rumah, mau bertobat, kamu tutup pintunya dengan cara-cara penghakiman itu. Enggak lah, udah cukup lah. Jadi maksud Bro Visi ini, kalau kita sudah ada di dalam, maksudnya kita sudah ada di dalam tadi, kita belum berangkat ke pelayanan yang all out. Artinya apa itu Bro ya? Belum sampai situ. Jadi kita berangkat dulu dari bagaimana sih kita mau balik lagi istilahnya. Kalau dulu kita pernah mungkin ada di fase yang cinta Tuhan itu kayak cinta mula-mula, bagaimana sih? Kayak orang jatuh cinta begitu. Iya, betul. Tapi pernah juga pada fase yang kira-kira sedang jauh-jauhnya dari Tuhan. Tapi kita tetap menganggap bahwa diri kita ini sebagai anak Tuhan. Itu kan bahaya, Bro ya? Sebenarnya itu bahaya ya. Bahaya sekali. Jadi kita nggak sadar bahwa kita ada posisi di mana begitu. Terus kemudian
ketika kita sedang mau kembali sebagai anak muda yang mungkin mau masuk ke komunitas lagi di dalam kehidupan bergereja, itu dihakimi dari dalam begitu. Itu kebanyakan seperti itu. Dan ini malah semakin brutal nanti. Orang-orang yang dari luar ini, anak-anak muda yang dari luar ini. Dampaknya makin buruk. Ya kan? Dampaknya makin buruk. Padahal ketika dia mau masuk ke dalam komunitas gereja lagi, mungkin ada talentnya di situ, musik di situ. Kok lebih jelek yang di dalam kan? Ya kan gitu. jadi ada banyak penghakiman dari dalam. Menyikapi itu bagaimana, Bro? Jadi apakah kita yang di dalam ini harus welcome terhadap orang? Jadi Bro Visi bilang tadi masih ngerokok, masih mabuk. Bagaimana kita mau masuk ke dalamnya? Jadi yang perlu kita tangkap adalah pertobatan itu bukan artinya kita datang ke gereja main musik kita tuh bertobat ya. Belum ya? Belum. Itu masih jauh, Bro ya? Maksudnya kata perubahan diri itu bukan kita dari tadinya main musik di jalan tiba-tiba main di musik gereja, atau tadi biasanya ngabisin waktu hari Minggu di jalan sekarang tiba-tiba. Tapi kan itu udah jadi mindset orang sekarang, Bro. Iya. Padahal perubahan yang dimaksud itu adalah sayanya berubah pelan-pelan gitu. Karena seperti saya bilang tadi, semua orang itu berdosa. Mungkin hanya kadarnya yang berbeda atau jenis dosanya yang berbeda. Tapi permasalahannya gini, yang Tuhan mau itu bukan kita datang ke gereja tiap minggunya, tapi perubahan dari dirinya loh, menyadari oh ini salah, aku harus berhenti di sini nih. Tapi kan nggak lantas satu keputusan itu merubah semua hidup Anda, mungkin. Tapi kan enggak. Satu-satu loh, dari tadinya dia ngerokok pelan-pelan berkurang rokoknya, hilang rokoknya, baru apa? Oh mabuknya dikurangin pelan-pelan. Tapi itu kan proses. Perubahan itu proses, Mas Kris. Bukan dia tiba-tiba datang ujuk-ujuk gereja, terus ditumpangin tangan jatuh dia berdoa berubah. Saya dulu berpikir seperti itu, tapi saya berkali-kali tumpang tangan jatuh sampai dibanting-banting kok masih aja brengsek-brengsek juga gitu. Tidak ada perubahan. Maksudnya nggak ada perubahan. Iya. Perubahan itu justru terjadi pada hidup saya ketika kedua orang tua saya itu pastor tadi ambil keputusan mereka berhenti melayani, bukan berhenti melayani ya, maksudnya mereka berhenti melayani karena uang. Dulu tuh jadwal mereka pelayanan itu sampai 2 tahun udah full, Mas Kris. Jadi dari pagi ke pagi tuh nggak berhenti, keluar negeri lah, kemana-mana lah, pelayanan terus. Tapi mereka ambil keputusan, saya tidak mau lagi melayani Tuhan karena uang. Kecuali Tuhan suruh saya ke satu tempat, saya ke sana. Ketika mereka memutuskan untuk menghentikan pelayanan cari uang tadi, jual firman tadi, dalam tanda kutip dalam tanda kutip, justru saya melihat perubahan dalam hidup mereka loh. Dalam keadaan ekonomi yang lagi hancur, karena biasanya terima 2 digit 20 juta, 30 juta setiap bulan itu hal yang umum buat mereka. Tiba-tiba nggak ada. Wah, itu saya mau kuliah nggak ada, makan singkong. Tapi dari situ saya justru paling bahagia dalam hidup saya adalah waktu di situ. Menemukan. Ketika saya menemukan kembali orang tua saya dalam rumah. Jadi mereka menerima saya apa adanya, dan mereka berani jujur. Wah, kita salah nih berdua nih. Kita berhenti sekarang lakuin yang salah, kita ngelakuin yang benar. Padahal dengan dampak ekonomi yang luar biasa, Bro. Luar biasa. Iya kan? Bukan hanya ekonomi sih. Iya, dari ekonomi juga ada dampaknya kan, luar biasa kan. Itu pun mereka bisa bilang saya salah dari tempat itu. Tapi kenapa, Bro, ketika kembali ke Tuhan kok malah nggak punya duit? Itu salah siapa sebenarnya? Salah kita sendiri apa salah Tuhan? Ya karena dari awal mindsetnya cari uang itu dalam gereja kan. Oh gitu ya. Berarti dari mindset kita dong. Betul. Ya Tuhan tetap pada posisinya kan. Betul kan? Betul. Jadi ketika kita diproses dari yang semula misalnya dapat pendapatan sekian banyaknya, kemudian kembali ke jalannya Tuhan, itu seolah-olah kayak dimiskinkan. Itu sebenarnya kan dari ketidakakuratan kita sendiri semula, begitu kan? Betul. Begitu kan, Bro ya? Jadi menurut Bro Visi, dari proses sekian hidup yang Bro Visi alami tadi, sekarang Bro Visi ini posisi ada di mana? Saya di posisi menyadari bahwa perubahan saya itu adalah proses. Jadi gini, perbuatan baik itu disukai banyak orang. Kebenaran itu belum tentu baik buat sebagian orang dengan pandangnya mereka. Gini, perbuatan baik selalu mendapatkan imbalan. Tapi kebenaran nggak selamanya dapat imbalan. Jadi mungkin kita melakukan hal yang benar, tapi nggak selamanya hal yang benar itu memberikan kita dampak outcome yang baik, dampak yang baik buat kita. Gitu. Jadi ketika mereka melakukan pilihan itu, mereka berubah. Sekarang saya ada di mana nih? Sekarang begini, kedua orang tua saya cukup merasa beruntung punya orang tua seperti mereka, karena mereka berhenti menunjukkan kasih lewat uang tadi, masih cara memberikan. Mereka merasa bahwa memberikan sesuatu itu bentuk kasih. Tapi akhirnya mereka sadar bentuk kasih terbesar adalah memberikan hidupnya untuk anak-anaknya. Akhirnya kami yang dari keluarga susah itu bangun hidup pelan-pelan,
jualan lele lah, ternak lele, ternak ayam, mereka cangkul menyangkul. Karena mereka ketika berhenti menerima PK itu, nggak cuman mereka harus kehilangan uang. PK itu persembahan kasih. Persembahan kasih. Mereka juga harus menerima cercaan dari dunia dong. Nolak banyak pelayanan. Masa pendeta nolak pelayanan? Betul. Kan langsung banyak penghakiman ke hidup mereka gitu. Tapi mereka mengambil pilihan yang benar nih. Meskipun tidak rewarding, meskipun hasilnya kok makin susah ikut tuh. Ya, hal yang benar itu juga itu nggak selalu mudah hal yang benar itu. Tapi hasilnya sudah jelas, kamu tahu. Nah, posisi saya sekarang adalah gini. Saya ini seorang sarjana teknik yang ucuk-ucuk tiba-tiba sekarang jadi pastor. Sungguh sangat aneh gitu. Karena saya dulu melarikan diri supaya nggak jadi pastor, malah jadi pastor sekarang. Dan yang saya lihat gini, saya bukan membawa pastor, saya justru tidak ingin menyebutkan itu saya pastor atau bukan. Karena justru kadang kalau kita nyebut pastor, orang jadi ngerasa berjarak sama kita, jadi karena takut kan. Nah, saya ingin jadi orang yang bisa berkontribusi soal hidup. Makanya saya bisa ada di GMBKAG saat ini. Karena memang orang pikir kalau masuk organisasi banyak duitnya. Enggak, kita benar-benar berjuang karena hatinya murni loh. Kita mau ngasih platform buat anak-anak muda tadi yang Mas Kris bilang supaya bisa berubah. Saya posisi mana sekarang? Saya ada di posisi menyadari bahwa hal yang benar itu nggak selalu memberikan hasil yang baik. Tapi semakin saya melakukan kebenaran ini dan ketaatan ini dalam firman ini, saya semakin jelas mengenal betul Tuhan tadi. Nah, maksudnya pertobatan yang dimaksud itu apa? Kita tahu nih kekurangan kita di mana, kita ambil keputusan untuk merubah diri tiap-tiap hari, Mas Kris. Jujur saya jatuh, masih jatuh dalam dosa loh. Maksudnya manusia. Dan yang saya lihat kekurangan dari bukan pemimpin ya, maksudnya orang-orang Kristen lah pada umumnya hari-hari ini adalah mereka jadi nggak real. Artinya? Gini loh, kita ngomongin firman, harus begini, tapi kita nggak berani tunjukin hidup kita yang apa adanya. Takut dijudge, jadi kita berbuat firman, melakukan hal yang baik. Tapi mereka bilang bahwa firman itu begini. Iya. Berkata firman itu artinya begini. Tidak sesuai dong firman itu yang diucapkan dengan apa yang dilakukan begitu. Betul. Kayak gini, bapak saya selalu bilang, kamu jangan gitu kan, kamu anak pendeta, malu sama orang. Akhirnya tidak melakukan yang benar itu bukan karena kita mau melakukan yang benar. Karena malu sama orang. Tapi malu sama orang. Itu sebuah kesalahan. Meskipun ini dilakukan benar loh, tapi itu sebuah kesalahan karena tidak datang dari hati yang tulus dan hati yang benar tadi, Mas. Nah, maksud saya adalah orang-orang Kristen pada hari ini, anak-anak muda tentunya nyari itu yang real sebenarnya. Aku tahu kerinduan mereka nyari yang real. Maksudnya dari kita sampai ke gereja, ketemu contoh yang hidup benar dan nggak menghakimi kita karena dia juga tahu orang ini tuh dari sono juga. Iya, betul. Masa kamu mengejat orang dari kampung, misalnya lah Mas Kris dari Palembang. Ada orang dari Palembang juga, dari Palembang. Padahal sama-sama dari Palembang. Sama-sama ya. Mungkin ya waktu itu ya masih petani, masih sederhana, cuma pakai celana pendek. Tapi itu kita nggak bisa menghakimi masa depan orang dari masa lalu yang kamu lihat hari itu. Betul kan Mas Kris? Betul. Tapi Bro Bisi lihat itu masih banyak nggak sih persentasenya? Anak-anak muda yang sudah di dalam, mungkin dia yang sudah ambil alih sebuah pelayanan. Kita pukul rata deh. Misalnya dia sudah ada di dalam, kemudian ada orang dari luar mau datang, kita yang baru hancur-hancuran misalnya, kemudian oke lah saya mau serahkan diri kepada Tuhan. Masih banyak nggak Bro Bisi lihat orang yang begitu? Saya rasa masih ya, karena kita ini terjebak dalam pola pikir bahwa kita bisa terlihat benar dengan berkata orang lain tidak benar, ngerti nggak? Maksudnya pola pikir seperti itu. Berarti gue masih lebih benar dari dia. Kita jadi merasa punya penghiburan terhadap ketidakrohanian kita ketika kita melihat seorang yang lebih rendah kadar rohaninya. Tapi tunggu dulu gitu. Kadang ada orang yang cukup dewasa secara rohani tapi lu lihat hidupnya masih nggak sampai yang standar lu. Karena aku pernah tanya begini sama salah satu teman gereja. Standar kekudusan itu apa sih? Standar kebenaran itu apa? Yang ukur kebenaran itu saya atau Tuhan? Iya kan? Kayak kalau dalam hari yang sama perempuan najis dan pelacur itu bisa bertobat, tapi Tuhan aja nggak menghakimi dia loh. Tapi hari itu dia dimenangkan. Karena Tuhan nggak lihat hari belakangnya, dia lihat keputusan hari itu. Betul. Saya memutuskan untuk berubah, ngambil keputusan untuk berubah. Bukan berarti tiba-tiba dia berubah, hilang sepenuhnya jadi manusia yang lain, karena itu proses kan Mas. Dan kalau kita lihat Bro, kalau kita bicara firman nih, Yesus itu pernah ngobrol sama orang Samaria. Ini bahasanya saya sederhanakan. Betul. Samaria itu perempuan Samaria itu kalau kita lihat sekarang kan kita imajinasikan jadi perempuan yang sekarang itu. Coba bayangin, suaminya berapa? 5. Yang sekarang ada bukan suaminya. Itu orang apa coba kalau lihat? Pergaulan bebas. Oke.
kita kantongi dulu situ ya, bahwa Yesus sudah ngobrol sama orang itu. Tapi dampaknya apa? Nanti Bro Bisi bisa jelaskan. Satu lagi, saya mau kasih contoh di Firman, bahwa Rahab itu adalah perempuan pelacur juga. Tapi karena dia bangsa Israel bisa nyebrang sampai rebutan Kanaan, bisa sampai robohkan Yeriko. Itu kan jalannya dari orang yang tidak baik juga. Utusan Musa itu, utusan Joshua itu anak muda kan? Anak muda. Pasukan Israel yang muda. Dia berketetapan hati, bukan? Dia datang ke rumah pelacur, coba bayangin. Apa kata orang? Betul. Ya kan? Kalau dia nggak punya ketetapan hati dan tidak taat sama perintah Joshua, begitu kan? Sebagai anak muda yang seperti ini, bro, anak muda yang seperti ini melihat bahwa mindset pelacur itu atau mindset orang nakal itu, atau kita bilang bahasa keren jablay lah, ya kan begitu gitu ya. Apa anak-anak gereja sekarang, anak-anak muda Kristen sekarang ini apa mindsetnya? Kalau sudah dengar, wah lu, sekarang nih, lu ditemenin LC ya, misalnya lagi nyanyi kan, pemandu karaoke lah misalnya, seperti itu. Itu kan udah kesannya buruk sekali, bro. Iya, betul. Menurut Bro Bisi seperti apa? Ya, kan gini ya, cara kerja Tuhan itu tidak bisa dipahami dengan nalar manusia biasa. Maksudnya, kalau kita gunakan logika biasa kita pasti langsung menghakimi. Ya, tapi kan banyak orang terbatas logikanya, bro. Bagaimana cara jebol logika terbatas itu? Ya, kita ya harus pikiran punya, yang terbatas. Ya, kita harus punya mindset seperti ini, Mas Kris. Ketika kita ikut sama Tuhan, ya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan kita tidak bisa meyakinkan semua orang bahwa kita benar. Jadi gini, kalau misalnya kita punya berusaha untuk memastikan orang terima kita apa yang kita lakukan, kita nggak jalan-jalan buat Tuhan, sama kayak tadi Yosua dan kayak tadi 12 pengintai itu yang masuk ke rumah Rahab. Tuhan mau mereka kerja lewat pelacur tadi. Ya kalau kita masih membatasi pikiran kita dengan agamawi tadi, kudusan masih standar kita, dia bisa nyalahkan Joshua loh. Bisa, ya kan? Loh, bisa. Pak, kok kenapa aku ini pemuda kan, istilahnya pemuda. Kita ibaratkan ini orang-orang muda lah. Iyalah. Ujung tombaknya gereja. Iya. Dia mau ambil alih tuh Yeriko misalnya kan. Suruh datang ke rumah pelacur. Iya. Dia pasti kan nyerang hamba Tuhan lagi. Betul. Balik ke nyerang hamba Tuhan ya. Pak Gembala ini gimana sih nyuruhnya? Jangan-jangan dia juga, jangan-jangan dia. Wah, ini jangan-jangan ini. Iya. Kan begitu kan. Dan bagaimana bro kita mau terobos logika itu? Jadi yang saya mau begini loh. Mungkin yang sedang kita bicarakan hari ini kamu gitu. Mungkin kamu seorang yang dihakimi banyak orang, mungkin kamu orang yang dikucilkan banyak orang, atau kamu orang yang ngerasa bahwa hidup kamu udahlah gue di sini aja nggak usah berubah toh, nggak bakal bisa. Tapi gini, saya dan Mas Kris kita harus berani, Mas Kris. Berani ambil satu keputusan bahwa ketika kita masuk ke satu tempat, entah itu tempat-tempat yang dikatakan orang kotor dan lain-lain, tapi kita punya hati yang benar gitu. Masuk ke sana, outcome-nya memang nggak terlihat hari itu, Mas Kris. Tapi bayangin deh, kalau misalnya hari itu kita punya kayak Rahab aja lah, seorang yang pelacur lah katakan dalam tanda kutip. Tapi dari dia kita bisa masuk ke anak-anak muda yang lebih besar. Di diskotik lah, di mana lah. Apakah di sana nggak ada orang yang mau berubah? Ada, mungkin dia nggak tahu jalannya. Mungkin dia nggak tahu ada orang-orang yang mau membantu dia berubah. Tapi jalannya dari mana tadi? Ya dari pelacur ini kan. Bayangkan satu orang pelacur ini bisa mengubahkan hidup banyak orang di satu kota loh. Kayak tadi Mas Kris sempat bahas perempuan Samaria yang suaminya 5 tadi. Dia tinggal sama 5 laki-laki berbeda karena dia cari sesuatu yang namanya figur laki-laki gitu. Tapi nggak ditemukan dari 5 orang tadi. Akhirnya ditemukan dalam figur yang laki-laki sesungguhnya di Kristus. Jadi kalau kamu laki-laki dan kamu mau dicari sama menjadi laki-laki yang benar, jangan jadi seperti apapun, tapi jadi seperti Kristus. Nah, perempuan tadi kalau kita masih pakai mindset yang sama, pelacur istri suaminya aja 5, beda-beda semua. Nggak bakal bisa lagi dipakai Tuhan. Tapi gini loh, Tuhan itu tidak berpikir dengan sejalan apa yang manusia lain pikir, hatinya yang dicari. Jadi terlepas dari apapun yang kita alami sekarang, terlepas dari siapapun kita, yang Tuhan cari itu bukan apa yang udah kamu lakukan, tapi hatimu mau nggak diubahkan. Nah dari hati tadi, itu yang jadi modal dasar kita cuma hati ini aja loh, beda sama ajaran lain loh. Beda sama agama lain, aku bisa berani bilang Kristen itu beda. Kenapa? Karena kita bukan dari apa yang sudah kita perbuat dihakiminya, bukan, tapi dari hati ini loh. Modal dasarnya dari hati yang tulus dulu dah. Baru perubahan itu terjadi. Kenapa? Kalau selama hati kita tulus, kesalahan-kesalahan kita kan kita pasti salah lagi di depan. Saya pun, seorang pastor pun pasti salah, pasti jatuh. Pasti ya. Tapi hati itu nggak boleh berubah.
mindsetnya harus tetap lurus ke Tuhan gitu. Nah, si perempuan Samaria ini fokusnya sudah ganti fokus. Dia kan ngobrol beberapa waktu sama Yesus tuh. Tapi akhirnya mindsetnya berubah. Nah, perempuan ini akhirnya memenangkan satu kota. Iya, betul. Mungkin hari ini kamu masih merasa diri kamu orang yang berdosa, bersalah, tapi kamu nggak tahu, mungkin ke depan Tuhan pakai kamu untuk merubahkan keluargamu, kotamu. Itu dampaknya langsung bisa terasakan. Betul, Mas Chris. Iya kan? Dampaknya itu langsung bisa terasakan. Bahkan orang-orang Samaria berkesaksian di Yohanes itu kan, dalam Injil Yohanes bilang, aku percaya bukan lagi karena mendengar apa yang kamu katakan, tapi aku sudah melihat sendiri bahwa juru selamat itu memang ayah. Gitu kan? Betul. Itu yang dirasakan.